Gak berasa ya, Im udah di episode ke-7 lagi. Gue berharap kalian bisa mendapatkan banyak manfaat dari semua playlist di Ember Mountain. Kita akan terus memberikan tips and trick, sudut pandang, dan pola pikir, serta skill-skill untuk improve our life 1% better every day. Hai Climbers, balik lagi bersama gue Michael Maliaki, founder Ember Mountain Creative. Welcome to AIM episode 7. Selama gue hidup dari kecil hingga sekarang, gue ketemu banget banyak orang. Dan dari semua orang itu, gue tidak menemukan satu orang pun yang pengen miskin. Dan semuanya pasti pengen kaya. Tapi orang yang pengen kaya ini terbagi atas 3 golongan. Ada yang pengen kaya tapi kerja secukupnya. Orang yang kedua yang gue temukan adalah orang yang berjuang mati-matian, bahkan sampai tipes. Yang ketiga, ada orang yang pengen kaya tapi nggak mau susah, alias kaum rebahan. Tahu nggak sih menurut penelitian yang ada, bahwa orang yang kaya dari hasil yang mendadak atau karena menang lotre, kebanyakan dari mereka akan kembali hidup miskin dalam waktu yang relatif cukup cepat dibandingkan yang seharusnya. Hal ini dikarenakan karena mereka tidak membekali diri mereka dengan mindset dan kecerdasan finansial. Tung Desem Waringin selalu bilang, investasi leher ke atas dibandingkan investasi leher ke bawah. Untuk poin ke-1 sampai ke-4 menurut gue sah-sah aja ya. Tergantung seberapa besar kalian ingin mencapai kekayaan tersebut atau kesuksesan tersebut atau goal kalian. Dan seberapa cepat juga kalian ingin meraihnya. Penting juga untuk kalian sadar betul bagaimana kalian ingin meraihnya. Ada yang enjoy kerja mati-matian, tapi ada juga yang enjoy kerja sambil berasa liburan. Balik lagi seberapa besar mimpi atau goal yang kita punya sih menurut gua. Tapi goal kita ini harus berbanding dengan usaha yang kita lakukan. Gua ngerti banget bahwa manusia itu kalau menurut Tung Desem Waringin selalu mencari nikmat dan menghindari sengsara. Semua juga pengennya mungkin kalau lahir di keluarga Bill Gates atau keluarganya Elon Musk. Semua juga pasti pengen kerjanya sedikit, tapi liburannya lebih banyak. Bahkan setiap orang juga pasti pengennya, setiap mau beli barang, pasti selalu ada duitnya. Dan tanpa harus bersusah-susah payah dahulu. Hari ini gue bakal sharing ke kalian yang pengen nambah revenue stream, yang mungkin untuk biaya pensiun, biaya tabungan anak, atau beli rumah, atau banyak hal lain yang mungkin pengen kalian beli. Dan semoga kita bisa cepat ongkang-ongkang kaki. Langsung aja masuk ke tips yang pertama. Tonton video AIM yang sebelumnya, karena apa yang gue share di episode 6, jika kalian aplikasikan untuk mendapatkan new revenue stream pun tetap bisa. Tips nomor 2 ini gue pelajari ketika gue menjadi sales di insurance. Untuk kalian yang udah tahu apa itu nilai tambah faktor kali, kalian bisa skip poin yang ini. Nilai tambah ini harus benar-benar kita pikirkan. Kira-kira value atau keunggulan-keunggulan apa yang bisa kita berikan dalam produk atau jasa kita dibandingkan dengan kompetitor kita. Apa yang tidak dilakukan oleh kompetitor kita, tapi itu dibutuhkan oleh customer kita. Dan kita bisa memberikannya juga. Salah satu contoh nilai tambah yang gue tahu di era yang serba digital ini adalah free ongkir. Tapi ketika semua orang memberlakukan free ongkir, hal ini udah bukan jadi nilai tambah lagi. Fenomena free ongkir ini konon bisa menaikkan omset kalian 3-10 kali lipat. Jadi apa itu nilai tambah? Layaknya seperti uang adalah alat tukar nilai tambah. Artinya ketika kita mau mendapatkan lebih banyak uang, kita harus menambahkan nilai dalam diri kita. Sehingga apa yang kita lakukan bisa bernilai bagi banyak orang dan manfaat kita tidak dapat tergantikan dengan mudah. Salah satu yang membuat Ember Mountain bisa berkembang adalah karena di saat masih jarang agensi yang bisa menghandle foto, video, dan desain sekaligus, bahkan sosial media, kita menjadi agensi yang bisa one-stop service permasalahan sosial media. Dan ketika sekarang sudah banyak yang menawarkan jasa yang serupa, artinya itu sudah tidak menjadi nilai tambah lagi. Kita harus memikirkan kembali apa nilai tambah yang kita bisa berikan lagi. Walaupun jujur, ada masanya di mana Ember juga nggak update apa yang menjadi nilai tambah kita. Faktor kali juga penting. Faktor kali adalah sesuatu yang kita lakukan yang dapat memberikan dampak multiplikasi. Awalnya, gue juga berpikir untuk melakukan semuanya sendiri. Karena buat gue yang terbiasa melakukan semuanya sendiri, gue sulit untuk mempercayai orang melakukan sesuai dengan apa yang gue mau. Di samping itu, gue masih merasa bahwa diri gue masih bisa melakukan semuanya sendiri. Namun, di sekitar tahun 2015-an, yang gue sempat cerita bahwa ada salah satu teman gue yang bilang bahwa gue harus belajar memberi. Akhirnya salah satu cara gue memberi adalah dengan cara gue memberi lapangan pekerjaan. Bayangkan jika gue sendiri yang menghandle puluhan klien, mulai dari meetingnya, mulai dari keuangannya, mulai dari fotonya, videonya, desainnya, pastinya nggak akan handle dan bisa jadi berantakan. Mungkin yang terjadi adalah gue hanya bisa menghandle sedikit klien. Atau bayangkan jika Bang Elon Musk menjalankan Tesla semuanya sendiri. Apakah akan sebesar sekarang? Faktor kali ini juga sudah banyak di sekitar kita, contohnya franchise. Franchise membuat produk yang kita buat dapat dinikmati oleh banyak orang, di banyak kota, di banyak tempat, tapi melakukannya bukan kita.
Faktor kali ini sudah jauh lebih mudah di masa sekarang ini, karena kita punya internet dan sosial media. Ketika internet belum seperti sekarang, marketing dapat dilakukan dengan cara kita meng-hire orang untuk memarketingkan produk kita atau jasa kita, membayar media massa dan channel lainnya. Dengan adanya internet, kita dimampukan untuk memarketingkan produk kita dengan biaya yang lebih murah dan mudah, tanpa harus menambah orang marketing menjadi faktor kalinya. Faktor kalinya di era sekarang ini adalah sosial media kita, which is itu mungkin Facebook, TikTok, Instagram, or whatever, YouTube mungkin. Coba temukan dan buat faktor kali kita yang lainnya. Yang ketiga, pelajari skills yang sedang dibutuhkan oleh banyak orang. Kalaupun pada akhirnya ilmu yang kita pelajari ini tidak terpakai, menurut gua yang namanya ilmu nggak pernah mati kan. Gue pernah dengar Denny Santoso ngomong, jangan lawan arus. Karena kalau tren bisnisnya lagi bagus atau naik, kita berjalan aja dampaknya akan besar atau bagus. Tapi kalau tren bisnisnya lagi turun, kita berlari pun nggak akan memberikan dampak yang signifikan. Ini gue rasakan banget ketika gue menjalankan Ember Mountain. Tahun 2016 akhir, Ember Mountain membuka divisi social media management. Pada saat itu, Bandung masih terbilang jarang atau agensinya sedang bergerilya. Tapi karena trennya lagi naik, pada saat itu Ember sangat mudah untuk berkembang. Bahkan pernah ada satu waktu di mana ketika kita menjalankan Ember Mountain, dalam 1 minggu pernah kita deal hingga 4-5 klien baru. Dan pada saat itu, kita tidak pernah memasarkan diri kita sendiri pun orang sudah mencari jasa kita. Bukan berarti sekarang trennya sudah turun. Tapi menurut gua, sudah banyak agensi yang membuka bisnis serupa. Yang keempat, untuk kalian yang bekerja atau usaha, gunakan waktu luang kalian setelah office hour untuk make more money. Tapi nggak semua orang mau berkomitmen atau mengorbankan waktu santainya atau waktu mainnya untuk mendapatkan uang lebih. Kalian mungkin pernah dengar kata-kata Elon Musk bilang gini, bekerja 16 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 52 minggu dalam 1 tahun, dan orang tetap mengatakan gua laki atau beruntung. Balik lagi kepada prinsip dasar yang gue pernah sharing di episode sebelumnya. Lebih banyak waktu yang kita habiskan untuk berusaha, lebih cepat juga hasil yang kita dapat nikmati. Hukum 10.000 jam untuk orang bisa jadi expert. Dan ketika kita jadi expert di dalam bidang kita, orang mau berani bayar mahal untuk expertise-nya kita. Sayangnya orang banyak berhenti ketika di 1.000 jam, 2.000 jam, 3.000 jam, atau 4.000 jam pertama mereka berusaha. Gue sering banget ngomong sama tim Ember, jika kita mau lebih mahir dibandingkan sekeliling kita, luangkan waktu 2-3 jam lebih dibandingkan yang sekeliling kita lakukan. Hal ini berlaku hal yang sama untuk kita yang mau make more money. Berita baiknya, tahu nggak sih kalian bahwa waktu tersulit adalah di saat 1.000-3.000 jam pertama. Ketika kita sudah melewati fase-fase tertentu, kita akan lebih cepat mahir, lebih cepat bisa, lebih cepat tanggap akan sesuatu yang kita pelajari. Ketika gue pertama kali belajar bermain gitar, gue menghabiskan waktu 2-3 jam sehari. Nggak sadar, gue akhirnya jadi bisa. Dan nggak berasa juga, feeling gue akhirnya terbentuk ketika gue bermain gitar. Karena gue latih setiap hari. Dan ada satu fase ketika gue bermain gitar, gue bisa ngulik lagu baru dengan lebih cepat. Latih apapun yang kalian mau latih, hingga refleks atau feeling kalian berjalan dengan sendirinya. Yang kelima, investasi. Karena investasi ini punya compounding effect. Mungkin kalian pernah dengar quotes yang bilang, waktu terbaik untuk berinvestasi adalah 10 tahun lalu. Waktu kedua terbaik untuk berinvestasi adalah saat ini. Waktu ketiga terbaik untuk berinvestasi adalah ketika kalian mendengarkan apa yang gue omongkan saat ini. Cuma untuk masalah investasi ini, gue nggak akan bahas lebih lanjut karena gue rasa di luar sana banyak yang membahas tentang investasi yang lebih expert dibanding gue. Kalian bisa langsung lihat aja scroll-scroll. Yang keenam, membuat produk. Karena ketika kita menjual produk, hal itu memampukan kita untuk menghasilkan uang bahkan ketika kita tertidur. Akhir-akhir ini lagi rame Cristiano Ronaldo balik lagi ke MU. Tahu nggak sih kalian bahwa Cristiano Ronaldo nggak hanya bekerja sebagai pemain bola, tapi juga menjual produk fashion miliknya, atau parfum dengan merek dirinya. Kita juga pasti tahu bahwa banyak artis yang menjual produk dirinya kan? Karena produk memampukan mereka tetap memiliki penghasilan walaupun mereka sudah pensiun. Sekian episode kali ini, semoga gue bisa memberi kalian nilai tambah. Dan tolong bantu kami dengan menambah faktor kali kami dengan memberi, share, komen, like, dan subscribe. Salam Air, adapt, improve, rest.